Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73 berlangsung pada 23 Oktober 2025. Ketua Bayangkari menyampaikan penghormatan kepada organisasi Bayangkari yang sudah mengabdi selama 73 tahun. Satuan Tugas Pangan Polres Blora melaksanakan operasi pasar di Pasar Sido Makmur, Blora pada Rabu, 22 Oktober 2025. Telah terjadi bencana alam tanah longsor di Jalan Raya Desa Muara 4, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci pada Selasa malam 21 Oktober 2025. Di informasi pertama pemirsa, Satuan Tugas Pangan Polres Blora melaksanakan operasi pasar di Pasar Sido Makmur, Blora pada Rabu, 22 Oktober 2025 mulai pukul 9.20 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan ini berfokus pada pengendalian dan stabilisasi harga komoditas beras di pasaran. Berikut laporan dari personel Humas Polres Blora, Polda Jawa Tengah, Bribda Destira Amida untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Humas Polres Blora, kembali lagi bersama saya Bribda Destira dari Humas Polres Blora. Kali ini Polres Blora sedang menggelar sidak harga eceran tertinggi beras di 4 lokasi yang berbeda, yaitu di Pasar Rakyat Sido Makmur Blora, Alfim Swalayan, Luwes, dan Gudang Beras PT Angkasa. Dari hasil pengecekan, didapati bahwa harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dari Bulog terpantau stabil di tingkat kios pasar, dijual seharga Rp12.000 per kilogram atau Rp62.500 per 5 kilogram. Sementara itu, harga beras medium jenis Cieram berkisar antara Rp13.000 per kilogram hingga Rp13.500 per kilogram, dan beras premium jenis mapan antara Rp14.000 per kilogram hingga Rp14.500 per kilogram di tingkat pedagang pasar. Namun, tim juga mencatat adanya disparitas harga yang signifikan di retail modern. Di beberapa swalayan, harga beras medium seperti Supernaga mencapai Rp15.300 per kilogram dan beras premium Ya Rice mencapai Rp16.800 per kilogram. Kepala Bulog Blora, Agus Sukowihono, berkomitmen untuk menjaga harga dan memastikan pasokan beras tersedia sesuai dengan harga eceran tertinggi, serta berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polres Blora untuk memantau distribusi dan mencegah adanya penimbunan. Sekian kegiatan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Polres Blora hebat, hadir, berbuat, dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, telah terjadi bencana alam tanah longsor di Jalan Raya Desa Muara 4, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci pada Selasa malam 21 Oktober 2025 sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Longsor terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan di wilayah Kecamatan Batang Merangin yang mengakibatkan material tanah dan bebatuan menutupi jalan lintas Kerinci Bangko di Desa Muara Emat. Mengetahui kejadian tersebut, Pamapta 3 SPKT Polres Kerinci Ibda Diofrananda bersama dengan anggota lalu lintas dan personel Polsek Batang Merangin langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Adapun personel yang terlibat diantaranya adalah Bribka Hendrik Herianto, Bribda Dendi F, Bribda M Malik, serta personel Polsek Batang Merangin Aibtu Suryawandi dan Aibtu Restu M. Jadi untuk perkembangan kejadian longsor malam tadi, betul telah terjadi longsor di
Desa Muaremat, sekitar 500 meter dari PT KMH PLTA. Jadi setelah mendapat laporan tersebut, pihak Polsek Batang Merangin berkoordinasi dengan PT KMH untuk mendatangkan alat berat. Jadi pada pukul 00.10 alat berat sudah bisa berjalan dengan pengaturan arus bolak-balik, baik itu dari Kerinci ke Jambi ataupun dari Jambi ke Kerinci. Untuk saat ini arus lalu lintas dari malam tadi dari jam 00 sampai hari ini sudah berjalan lancar. Himbauan terhadap masyarakat di mana kita pada saat ini dalam keadaan cuaca musim hujan, saya mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati, di mana jalur yang dilewati untuk masuk ke Kerinci itu banyak tebing-tebing yang mengakibatkan jalan longsor. Jadi saya imbau kepada masyarakat, baik itu pengemudi kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, agar berhati-hati apabila memasuki wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Buloh. Dari hasil koordinasi Kapolsek Batang Merangin dengan pihak PT KMH dan PUPR Kerinci, bantuan alat berat eskavator segera dikerahkan untuk membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan. Berbekal kerjasama dan gerak cepat semua pihak, jalur lintas Kerinci Bangko kini sudah kembali normal dan dapat dilalui oleh kendaraan. Hingga saat ini situasi Kamtibmas di Desa Muara Empat dilaporkan aman dan kondusif. Dari Humas Polres Kerinci melaporkan untuk Polri TV. Ya pemirsa, operasi evakuasi pasca runtuhnya bangunan Mushola Ponpes Al-Khozini pada 29 September 2025 telah lama usai. Namun dampak dari bencana ini masih dirasakan hingga kini. Di sisi lain, Ibu Ketua Bayangkari Kota Sidoarjo, Nyonya Dani Tobing, melihat bekas reruntuhan Ponpes Al-Khozini. Ibu Ketua Bayangkari Kota Sidoarjo didampingi Kapolresta Sidoarjo meninjau lokasi TKP Ponpes Al-Khozini. Selain itu, giat mereka mengunjungi korban yang tertimbun. Sebelumnya, bencana ini menyebabkan banyak korban tertimbun puing-puing bangunan dan kondisi bangunan yang tidak stabil semakin menyulitkan proses evakuasi. Hingga kini, kepedulian Kapolresta Sidoarjo kepada para korban tidak pernah berhenti. Terlihat dari kunjungannya membesuk korban dan keluarga yang terdampak. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, seorang pelaku penyerangan warung kopi di Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat berhasil diringkus aparat Subditreskrim Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Anggota kelompok gangster berinisial MF itu merupakan pelaku penembakan menggunakan senjata airsoft gun hingga melukai pemilik dan pegawai warkop. Penangkapan terhadap MF alias Dion dilakukan oleh Subditreskrim Polda Metro Jaya di kediaman pelaku di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Dion merupakan salah satu pelaku penyerangan terhadap pemilik dan pengunjung warung kopi di Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang rekaman CCTV-nya viral di media sosial. Dalam penyerangan yang terjadi pada 8 Oktober lalu, Dion berperan sebagai pelaku penembakan menggunakan airsoft gun. Selain melakukan penyerangan, Dion juga mengambil uang hasil jualan korban senilai 2,3 juta rupiah. Kami dari Subditreskrim Polda Metro Jaya baru saja berhasil menangkap pelaku penyerangan secara brutal yang terjadi di sebuah warung kopi Jalan Jati Baru, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu 8 Oktober 2025 dini hari. MF ditangkap di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 13 Oktober 2025 tanpa perlawanan. MF merupakan pelaku yang menembakkan senjata airsoft gun hingga mengakibatkan 2 orang mengalami luka tembak di bagian bahu dan dada serta wajah.
Selain itu, MF mengambil uang tunai sebanyak dan sebesar 2.300.000 hasil penjualan dari warung kopi. Dari keterangan pelaku, petugas mengamankan sepucuk senjata airsoft gun beserta peluru yang kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti sepucuk senjata airsoft gun dan pakaian digunakan pada saat malam penyerangan. Saat ini polisi tengah memburu rekan pelaku berinisial W yang ikut melakukan penyerangan dengan senjata tajam. Dari Humas Polda Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.